Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat CMC, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojo Channel. Nah sobat, bagaimanakah kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan saya doakan Anda hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak kekurangan satu hal apapun. Sobat, di sini di episode kita kali ini saya tadi dan juga kemarin mendapatkan dua buah pusaka. Dua buah pusaka ini bisa dikatakan cukup langka, sobat. Nah, nanti akan saya tunjukkan kepada Anda seperti apa wujudnya. Tapi di sini saya akan bercerita dulu, sobat, bahwasanya kemarin itu ada beberapa dari penonton saya, pelanggan juga, beliau itu memahari pusaka jimatan dari saya. Jadi gini, pusaka yang bisa dikatakan agak langka itu adalah pusaka patron. Nah, tapi ada lagi yang lebih langka lagi kalau menurut saya loh ya. Ada lagi yang lebih langka, yaitu pusaka jimatan, sobat. Jadi bentuknya itu kecil-kecil. Nah, kemarin itu saya memiliki beberapa koleksi pusaka pribadi sebenarnya. Itu adalah pusaka jimatan, tetapi banyak yang termahal. Jadi seperti itu. Nah, kemarin dan juga hari ini, sobat, alhamdulillah saya mendapatkan lagi. Saya mendapatkan dua buah pusaka jimatan, sobat. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Saya seolah-olah seperti ini, sobat. Saya ini bagaikan sebuah cuma jembatan gitu saja, cuma numpang lewat saya gitu loh. Pusakanya itu numpang lewat atau pintu gerbangnya ada di saya sebelum bertemu dengan tuan barunya. Saya seolah-olah kok merasakannya seperti itu. Nah, ini adalah pusakanya, sobat. Saya akan menunjukkan kepada Anda. Nah, ini untuk hari ini saya mendapatkan ini. Pusakanya cuma segini. Nah, ini adalah pusaka jimatan. Jimatan itu diukur atau disebut dari panjangnya, dari ukuran panjangnya, sobat. Nah, lalu yang kedua ini. Kalau yang ini saya dapatkan kemarin. Ini saya dapatkan dari salah seorang rekan kosan aji saya dari Kediri. Nah, ini. Kalau yang ini dari Boyolali. Nah, ini. Keduanya ini adalah keris istimewa, sobat. Ini adalah keduanya sangat menyenangkan. Kalau untuk yang ini kemungkinan tidak akan saya ganti untuk warangkanya, karena untuk diwarangkanya kayaknya ini masih bagus dan pusakanya pun juga ini bilahnya terawat, sobat. Nah, kalau yang ini sebenarnya meskipun tidak diganti warangkanya pun juga tidak apa-apa, karena untuk diwarangkanya pun juga kayaknya ini terawat. Tetapi untuk dibilahnya kalau menurut saya perlu untuk diwarangi. Nah, ini adalah kedua pusakanya. Oh ya, saya juga gini, memang beberapa minggu ini bisa dikatakan beberapa minggu ataupun bulan akhir-akhir ini banyak sekali memang yang mencari keris jimatan, sobat. Nggak tahu kenapa, mungkin apa ya, kalau di dalam pusaka jimatan itu kan ada kepercayaan bahwasanya pusaka ini tuh pertama, selain dari efisiensi, jadi pusaka yang seperti ini bisa kita bawa kemana-mana karena dia bisa masuk ke kantong, bisa masuk ke dalam tas, dan juga apa ya, tidak ribet karena tidak memakan tempat karena bentuknya memang kecil. Nah, selain itu juga ada yang berkeyakinan bahwasanya pusaka jimatan itu karena apa ya, karena bentuknya gitu loh. Karena pusaka seperti ini kan nggak mungkin untuk dibuat perang. Maka di dalam dunia tosan aji ada keyakinan bahwasanya pusaka jimatan itu terkenal dengan daya tuah atau lebih mengedepankan tuah atau yoninya. Itu seperti itu. Karena memang untuk bentuknya memang kecil, sobat. Kalau pusaka-pusaka yang normal, nah yang seperti ini mungkin untuk di kegunaannya zaman dulu mungkin juga bisa dibuat sebagai pertahanan diri. Nah, bisa dipakai sebagai sebuah senjata, itu seperti itu. Nah, tapi kalau bentuknya seperti ini, sobat, ini nggak mungkin dipakai untuk sebagai sebuah alat untuk membela diri karena bentuknya segini. Nah, itulah kenapa di dalam dunia tosan aji yang saya pelajari, yang saya ketahui ini, pusaka jimatan itu lebih mengedepankan dari sisi esoteri atau sisi tuahnya. Itu seperti itu. Benar tidaknya silakan, kalau ada yang punya pendapat lain saya persilakan, karena kita di sini adalah sama-sama belajar, sobat. Jadi di sini saya bukanlah seorang senior, saya bukanlah seorang edukator. Jadi kita di sini belajar bareng-bareng. Jadi jangan Anda itu menganggap saja, wah, Mas Tony ini karena sudah lama gitu, sudah lama di dunia tosan aji, mungkin
berarti lebih senior dan juga lebih paham gitu. Enggak, saya pun sampai saat ini tetap belajar sobat, apalagi kalau mendapati pusaka dengan dapur-dapur aneh atau pamor-pamor yang tidak ada di dalam buku. Nah seperti itu, karena untuk di buku sendiri sobat, itu adalah kalau untuk di gambar-gambarnya terkadang kan memang bisa dikatakan masih apa ya, tidak lengkap gitu. Tapi di peredaran dunia Tosan Aji yang saat ini saya geluti itu, terkadang kita akan mendapati pusaka-pusaka zaman dulu itu tidak ada di dalam buku, jadi dapurnya itu aneh-aneh. Nah kayak gitu memang terkadang membingungkan. Karena apa? Karena otomatis pemiliknya pun juga akan bingung kalau ditanya ini kira-kira dapur apa. Nah kan nggak tahu, karena memang selama ini gitu loh, selama ini kalau saya pribadi dalam mengenal dari dapur-dapurnya itu kan memang dari buku, bisa juga dari YouTube seperti ini, ataupun juga dari kita browsing, atau juga dari bertanya ke senior-senior Tosan Aji, baik yang senior sini ataupun juga senior yang saya kenal, itu seperti itu. Tetapi tidak semua senior Tosan Aji pun juga terkadang tahu gitu loh sobat, ini kira-kira dapur apa. Nah seperti itu, apalagi itu dapurnya itu nggak ada di dalam buku, jadi memang agak membingungkan kalau seperti itu. Kita kembali lagi sobat, kita akan melihat wujud dari kedua buah pusakanya ini. Pusakanya kecil-kecil seperti ini meskipun kecil, ini cabai rawit. Pusakanya kecil tapi ngedap-ngedapi. Kita buka dulu untuk di pusaka yang ini. Nah ini adalah pusaka yang saya dapatkan kemarin dari teman saya Kediri. Jadi setelah saya kemarin tuh punya keris jimatan Nogo Kiki, nah itu termahar. Lalu juga Nogo Siluman, itu pun juga termahar, dan juga alhamdulillah gitu, alhamdulillah berapa hari ya saya mendapatkan ini. Nah selang beberapa hari saya mendapatkan ini, lalu saya mendapatkan ini sobat. Nah, coba kita akan melihat wujud dari pusakanya ini seperti apa ini. Nah ini adalah wujud dari pusakanya sobat. Mungkin tidak begitu terlihat ya, nanti akan saya balik untuk kameranya biar Anda juga bisa melihat lebih detail dari pusaka jimatannya seperti apa. Nah ini untuk di looknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, looknya look 7, look pitulungan. Nah, kalau di dalam dunia Tosan Aji itu look 7 katanya look pitulungan katanya seperti itu. Dan di bagian gandiknya ini sobat, ini ada panditonya. Nah Pandito Smedi, ada juga yang menyebut Pandito Cadong karena tangannya sedang menengadah seperti ini, seperti kayak orang berdoa itu, seperti itu. Nah ini adalah dapurnya, dapur Putut atau Pandito Smedi, looknya look 7. Ini adalah pusaka jimatan juga sobat. Nah ini seperti ini adalah pusaka yang pertama. Lalu yang kedua, nah ini pusaka yang kedua, coba kita akan melihatnya ini. Ini bentuknya malah lebih kecil sobat, malah lebih kecil, dan untuk di looknya ini adalah look 3. Kemarin teman saya bilangnya ini adalah dapurnya dapur jangkung, seperti itu. Nah ini dapurnya dapur jangkung, looknya 3, dan ini untuk di kerisnya ini sangat ringan. Nah lebih ringan daripada keris yang pertama. Nah ini agak sedikit berat gitu tantingannya. Tapi kalau untuk yang ini ringan sobat. Dan untuk di bilahnya sendiri, ini bilahnya bulan, jadi ini lebih bulan daripada keris yang pertama. Nah, tapi kedua-duanya ini punya keistimewaan tersendiri sobat. Jadi memang tiap Tosan Aji itu memiliki keistimewaan sendiri-sendiri. Gawan dari sananya gitu loh. Oke, akan saya balik untuk kameranya biar Anda pun juga bisa melihat lebih detail dari kedua buah pusaka yang baru saja saya dapatkan. Oke sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi untuk melihat dari dua buah pusaka jimatan yang baru saja saya dapatkan. Nah ini adalah pusaka yang pertama. Kita akan lihat dulu dari pusaka yang pertama yang saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji saya dari Kediri sobat. Nah ini adalah wujud dari pusakanya. Nah kalau Anda melihat di sini sobat, untuk di pusakanya sendiri ini adalah gonjonya gonjo iras. Nah ini adalah gonjo iras. Dari di bagian sini ada semacam kayak tandanya. Jadi ini adalah semacam tanda bahwasanya ini
adalah gonjonya iras, jadi bukan hilang. Nah, untuk di bagian ini gandiknya ini adalah ada pandito atau putut. Jadi ini adalah keris putut atau jimatan putut dengan looknya look 7. Nah, 1 2 3 4 5 6 7. Kalau kita melihat di sini sobat, sekilas untuk di bilahnya ini kayaknya ngerdip-ngerdip. Nah, kerlip-kerlip kayak Masir Malelo. Hanya saja ini perlu untuk diwarangi karena bilahnya ini kotor. Nah, seperti ini. Dan di sini kalau Anda melihat sobat, ini kerisnya lumayan tebal meskipun ukurannya kecil. Nah, apa ya, kalau orang Jawa itu bilangnya itu wungkul. Nah, jadi agak tebal seperti ini untuk dibilahnya sobat. Nah, ini untuk diwarangkannya bisa diganti ataupun juga dibiarkan apa adanya seperti ini. Jadi ini adalah warangka gawannya seperti ini. Nah, ini bisa dikatakan keris yang agak lumayan langka juga ini sobat ya. Keris pandito semedi atau putut dengan bentuk jimatan. Keren loh ini. Ini bisa dibawa kemana-mana karena bentuknya memang kecil ini sobat. Oke, ini adalah pusaka yang pertama. Untuk di pamernya sendiri, ini nanti biar diwarangi dulu sobat, biar kita tahu. Nah, ini kalau menurut saya kayaknya loh ya, kayaknya nanti kalau diwarangi untuk di pamornya kok kayaknya adalah kayak kelengan, tapi dia kerlip-kerlip Masir Malelo seperti ini. Karena ini sudah terlihat, nah kerlip-kerlipnya. Nah, oke, kita lanjut lagi untuk di garis yang kedua sobat. Nah, ini kemarin pemiliknya bilang, ini dari teman saya Boyolali, bahwasanya untuk di pamornya, nah pamornya kalau nggak salah kemarin dia bilangnya itu nunggak semi sobat. Nah, ini yang saya katakan bahwasanya untuk di garisnya sendiri dia ini bilahnya pulen sobat. Nah, bilahnya pulen dan juga untuk di tantingannya, nah ini tantingannya dia sangat ringan banget. Nah, keren loh ini pusakanya. Kayaknya ini adalah memang betul-betul tadinya gitu loh, menjadi sebuah pusaka, mungkin kayak pusaka kelangenan atau sebagai sebuah pusaka piandel gitu. Karena dari bentuknya ini kayaknya untuk di apa? Ya, bilahnya ini garisnya kayaknya kok terawat gitu loh sobat. Nah, untuk di warangkanya ini adalah warangka gawannya juga. Nah, kalau melihat dari warangkanya seperti ini, kemungkinan besar ini memang pusakanya ini dirawat sobat. Keren loh ini pusakanya. Ini dapurnya dapur jangkung. Ini tadi saya melihat di buku gitu, di buku ensiklopedia keris. Coba kita akan melihat dapur jangkung. Nah, ini kalau kita melihat dari ini gambar di sini, ini adalah dapur jangkung sobat. Nah, seperti ini bentuknya seperti ini. Nah, ini ada keterangannya dulu, seorang anak yang akan pergi menuntut ilmu atau memulai suatu pekerjaan di suatu tempat akan dibekali oleh ayahnya atau orang tuanya dengan sebuah keris berdapur jangkung. Karena keris berdapur jangkung dipercaya mempunyai tuah atau melambangkan dorongan semangat untuk mencapai cita-cita. Orang Jawa ini mengatakan keris berdapur jangkung sai kagem engkang kagungan gegayuan. Jadi ini keris jangkung ini di dalam orang Jawa mengatakan keris jangkung ini baik bagi yang ingin yang akan apa ya, ini loh, engkang kagem atau memiliki kagungan ini memiliki gegayuan itu adalah cita-cita. Jadi keris itu baik untuk mereka yang mempunyai cita-cita. Ini bukan ciri-ciri ya, yang benar adalah cita-cita. Jadi saya kagem engkang kagungan gegayuan ini artinya adalah keris itu atau keris jangkung ini baik untuk mereka yang punya cita-cita, bukan ciri-ciri ini sobat. Karena gegayuan itu artinya adalah cita-cita. Oke, ini adalah pusakanya. Sangat luar biasa sekali ini. Bagus loh ini kerisnya. Ini nanti kalau masih belum ketemu dengan tuan barunya, tak pakai sendiri nih sebagai pusaka kelangenan saya, koleksi pribadi ini. Untuk di pamornya ini adalah pamor nunggak semi. Jadi nunggak semi tunggak itu bisa dikatakan pokok kayu yang apa ya, batang pokok kayu yang sudah meninggal gitu, sudah meninggal, sudah mati gitu.
Tapi dia bersemi, bisa bersemi, berarti kan sebuah apa ya, bisa dikatakan seminya itu mendapatkan sebuah keanugerahan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ini mendefinisikannya seperti itu, sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Bagus loh ini kerisnya. Ini kerisnya kecil dan sangat efisien, ini bisa dibawa kemana-mana. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula, sekaligus bisa menambah sebuah wawasan baru ataupun juga perbendaharaan baru di dalam Anda mengenal dunia tosan aji. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat dan juga melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Jangan sampai kita takut, jangan sampai kita alergi dengan budaya kita sendiri, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Sekali lagi dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.